Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa bersama saya lagi di YouTube channel Ahmad Nur Hidayat, ANH Channel. Pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai ekonomi kreatif. Kalau teman-teman tahu, ngikutin YouTube channel saya, dalam episode kemarin-kemarin kita banyak bicara mengenai Mojang dan Jejaka yang berada di Kuningan, yang memiliki prestasi yang luar biasa. Ada 3 pemuda dan pemudi yang kemarin juga kita bicara bersama salah satu mentor mereka, Mas Kang Aditya Toha. Dan sekarang ada lagi sosok ya, legenda hidup di dunia ekonomi kreatif, kalau menurut saya begitu ya, yaitu Kang Endang Komara, atau saya panggil biasanya Kang Eko. Assalamualaikum Kang Eko. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di YouTube channel. Senang bisa hadir di sini berbincang dengan Pak Ahmad. Ini dia sosok yang disebutkan oleh para pemuda-pemudi yang berprestasi ya. Kemarin kan kita wawancara Saudari Aulia, Ricky dan Lucky. Kemarin juga kita bicara bersama Mas Adit. Dan Mas Adit dan ketiga dan keempatnya ini menyebutkan mention Kang Eko secara spesial, bahwa mereka terinspirasi ya bagaimana kreativitas seni itu setidaknya ada kontribusinya Kang Eko. Wah, luar biasa Kang Eko. Ya, saya bangga dengan mereka. Baik, makasih. Dan saya kira kita akan tanya Kang Eko tentang bagaimana pesonanya ya Kang Eko, masa kecil ya, inspirasinya dari mana untuk menggerakkan ekonomi kreatif di Kuningan ini. Nanti kita juga bahas mengenai kiprahnya Kang Eko di yayasan, dan juga yang terakhir adalah kita ingin membedah apa mimpinya Kang Eko ya terhadap dunia ekonomi kreatif ya. Ruang lingkup kecilnya adalah di Kabupaten Kuningan dan khususnya adalah di Indonesia dan secara umum di dunia. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa like, subscribe, dan memberikan komentar ya dalam diskusi kita. Dan juga kalau ingin teman-teman mereview ya video-video sebelumnya bersama dengan Mojang dan Jejaka Cantik di Kuningan, dan juga bersama dengan Mas Aditya Toha, silakan klik ya di kanan atas dari video ini. Teman-teman akan mendapatkan satu inspirasi yang luar biasa dari anak-anak muda yang ada di daerah Kuningan. Sebelum kita berlanjut, saya ingin kasih tahu nih Kang, saya sengaja pakai topi ini khas sama gitu. Kuningan ya, warnanya biru-biru. Sama kita ya, warna birunya. Dan ini menunjukkan bahwa kita ingin teman-teman ya, khususnya yang ada di daerah Jawa Barat ini, memiliki satu semangat kreativitas yang tinggi. Iya, betul. Dan baik, langsung saja kita tanya ke Kang Eko pada segmen ini. Kang Eko nih, kalau dari CV-nya saya baca nih luar biasa ya. Lahir di Kuningan ya Kang? Lahir di Kuningan. Jurusannya sebetulnya adalah sistem informasi, IT. Betul. S1-nya di IT, tapi akan banyak terlibat dalam dunia seni ya, fotografi, ekonomi kreatif. Kenapa Kang memilih di dunia itu? Sebetulnya memang sejak kecil saya suka seni ya. Saya suka nyanyi, main gitar, dan itu jadi sesuatu yang ingin dikeluarkan gitu. Kecilnya SD atau? Ya, mungkin dari SD. Tapi mungkin saya karena sangat introvert. Jadi kita masa sih nggak seperti orang yang lain. Masa sih nggak? Iya, saya hanya percaya saya. Betul. Akang ini introvert dulu. Saya sangat pemalu. Saya introvert. Badan saya paling kurus di sekolah. Sampai SMA tuh kurus banget Pak. Nah, di sana saya selalu minder. Bahkan saya nggak pernah pacaran Pak waktu itu. Karena mindernya luar biasa. Dan saya lahir di keluarga yang sangat sederhana, sehingga banyak hal yang sependam. Nah itu. Dan itu pun yang membuat saya merasa pada saat saya harusnya lebih istilahnya bisa mengekspresikan apa yang potensi-potensi saya, terpendam begitu saja. Sehingga saya merasa terlambat ya sebagai personal dalam berkiprah. Nah itu yang membuat saya ingin merasa gemas kalau lihat anak-anak yang buang-buang masa mudanya tapi banyak potensi. Nah itu sebuah penyesalan saya dicurahkan di sana.
saya didik anak-anak muda supaya nggak seperti saya. Jadi berkaca supaya orang lain tidak seperti Kang Betul, Eko, apalagi betul. melihat anak muda yang sebetulnya Betul. punya potensi yang luar biasa gitu. Karena waktu itu saya merasa potensi saya banyak, tapi tidak tersalurkan dan saya lebih banyak membuang waktu begitu saja. Akhirnya saya terlambat gitu. Mungkin orang lain sudah bisa berkiprah lebih banyak, saya hanya belum banyak, Pak. Belum banyak, saya merasa begitu. Dan saya merasa belum tuntas. Lebih baik kita terlambat Betul. untuk memperbaiki daripada kita nggak pernah Betul. sadar di mana level kita berada gitu Kang ya. Betul. Sehingga saya merasa mimpi yang belum bisa saya wujudkan, ya saya legasikan kepada anak-anak muda untuk bisa mereka wujudkan begitu. Ya, Jadi saya nggak bisa membayangkan Akang dulunya ternyata introvert gitu ya. Betul. Tapi sekarang Akang melahirkan banyak sekali ya, kalau saya mentioning ya, tidak hanya 3 anak muda berprestasi kemarin, belum ditambah Adit, tapi saya lihat di Teater Siliwangi kan juga membernya banyak sekali. Betul, Dan saya lihat mereka itu dalam berbicara, komunikasi publik itu nggak kelihatan bahwa tidak ada bekas-bekas mereka itu introvert gitu kan. Nah, ini apa kunci keberhasilan Akang dalam membina adik-adik kita ini? Sebetulnya saya dengan Adit itu mungkin setahun ya. Setahun kita bertemu. Sebetulnya sebelumnya saya juga membina anak-anak muda. Hanya saja mungkin kebanyakan anak-anak nongkrong, Pak. Oh, Jadi yang mereka menghabiskan waktunya yang banyak manfaat menghabiskan gitu ya. waktu untuk hal-hal yang mungkin kurang produktif begitu. Dan mungkin saya agak kesulitan tuh. Karena mungkin awal menggebu-gebu, tapi dalam kurun waktu yang relatif singkat sudah tidak punya dedikasi, tidak punya semangat. Nah, kemudian bertemu dengan Adit, dia orang yang sangat energik. Kemudian dia, saya pikir dia sosok pemimpin dan pembina yang bagus. Nah, saya melihat potensinya banyak, anak-anak yang dia bina. Kemudian saya punya mimpi dan dia pun sama, kita mempunyai satu visi. Akhirnya kita nanti bersama-sama boleh cerita tuh ke kita begitu. apa mimpi dan visinya nanti ya di di segmen berikutnya. Ada pertanyaan lain yang saya ingin tanyakan terkait pesonanya Akang ya. Akang lahir dengan sekolah S1 itu adalah di dunia teknologi informasi tadi kan? Ya, dan betul. Akang juga pernah bekerja di dunia IT juga ya Kang. Ini kalau saya lihat Akang menjadi IT konsultan dari CV Mega Citra bahkan sampai sekarang. Tapi hobi Akang nih fotografi. Hobi saya fotografi sama main gitar. Main gitar. Bagaimana tuh Kang mengkawinkan? Jadi banyak orang orang IT itu kuper. Betul. Nggak gaul. Tapi ini akan mengkombinasikan. Sebenarnya ada titik balik ya, di mana saya harus istilahnya keluar dari introvert saya. Walaupun itu menjadi karakter dasar ya, saya introvert. Tapi itu bisa dirubah sebetulnya. Dan saya juga mungkin saya berkonsultasi juga dengan seorang ahli psikologi ya. Saya ingin dianalisa potensi saya gitu. Sehingga dia memberikan petunjuk dan treatment. Jadi ingin mengenal siapa sih saya ini sebenarnya gitu ya sampai kemudian. Artinya pada saat itu saya merasa oke, saya ikuti apa yang menjadi nasihat beliau. Dalam waktu yang kurang cepat mungkin perkembangan itu sangat besar sekali karena saya berdialog dengan siapapun saya nggak ada. Ternyata hasil kalau gitu mengatakan bahwa Akang ini banyak potensi yang betul. Nah di sana dan sangat sejalan sekali dia menyampaikan bahwa secara kognitif produksi ide itu kadang tidak terkendali. Saya orangnya kreatif katanya. Kreatif. Memproduksi ide nggak terkendali, jadi bisa tiba-tiba muncul dan luar biasa gitu. Kadang kelemahannya pada saat menyampaikan ide-ide udah diterima, udah merasa puas, padahal itu nggak cukup. Nah, kelemahan saya di sana. Akhirnya saya berkesimpulan jangan sampai ada ide yang menjadi sampah. Iya. Ya kan, tidak terwujudkan. Seandainya saya tidak mampu mewujudkan, harus ada seseorang yang mampu mewujudkan seperti itu. Nah, jadi itu makanya kita prinsip kita yang diterapkan di sini, jangan sampai anak muda habis waktunya untuk mengurus idenya tapi tidak tuntas, tidak diimplementasikan, sehingga dia buang-buang waktu dan masa muda, energi, tapi nggak ada karyanya. Iya. Nah, itu makanya itu juga salah satu motivasi saya membuat
yayasan. Jadi Akang nih ngelihat anak muda yang nggak punya karya tuh gregetan gitu ya. Betul. Kok Anda bisa punya usia muda, Anda sia-siakan begitu aja. Baik teman-teman, saya baca di CV beliau ini, beliau adalah salah seorang founder ya, dan juga pembina Yayasan Mega Citra Kreasi. Satu yayasan yang bergerak di bidang pengembangan seni anak-anak ya di dunia ekonomi kreatif. Saya akan bahas nanti di segmen kedua, Kang, bersama Kang Eko. Sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, jangan lupa untuk memberikan komentar ya, dan juga kalau kata teman-teman punya pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar, kita akan jawab insya Allah. Terima kasih.